Selamat malam, salam jumpa untuk kita semua laki-laki gereja yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimanapun juga hari ini 24 September 2020 tentu menjadi momen penting bagi perjalanan pelayanan laki-laki GPM. Mengapa? Sebab sudah 34 tahun sudah tugas menanam dan menyiram itu kita lakukan. Seperti apa dan bagaimana tugas pengutusan itu kita kerjakan selama ini? Tentu kita tidak dapat menilainya sendiri. Karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, satu hal yang pasti dan karenanya kita tidak punya pilihan lain, bahwa sebagai laki-laki gereja selain kita harus dituntut berusaha untuk menjadi laki-laki gereja yang sejati. Tentu sederhananya kalau boleh saya bilang, saudara dan saya sebagai laki-laki gereja, laki-laki GPM, kita pun harus dituntut untuk menjadi laki-laki baik. Soalnya sekarang bagaimana supaya laki-laki GPM menjadi laki-laki baik? Saya rasa ini penting untuk kita jawab. Dan karena itu momen 34 tahun di hari ini mesti menjadi nasar kita, mesti menjadi janji kita. Supaya apa? Supaya ketika orang-orang di luar sana, katakanlah kaum perempuan mau cari laki-laki baik, sing susah lain. Sebab semua laki-laki gereja, semua laki-laki GPM itu laki-laki baik, termasuk saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang jelas kalau dibilang laki-laki baik tentu ada ukurannya. Apa standarnya? Apa ukurannya? Saudaraku, bukan soal wajah kita yang tampan, juga bukan soal saku kita yang tebal, juga bukan soal pandainya kita bicara. Tetapi lebih daripada itu, kalau kita merujuk pada tema hari ulang tahun ke-34 di tahun ini, di sana disaksikan kepada kita menjadi laki-laki yang melakukan kehendak Allah. Artinya menjadi laki-laki baik itu adalah laki-laki yang mengerti dan mau melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana? Mungkin saudara dan saya bertanya. Bacaan kita tadi Matius 21 ayat 28 sampai 32 hendak menyaksikan kepada kita apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya saudara dan saya dibilang sebagai laki-laki baik yang mengerti dan melakukan kehendak Bapa. Karena itu saudaraku, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di tengah sukacita 34 tahun hari ulang tahun pelayanan laki-laki GPM. Yang pertama, bahwa jika kita harus jujur, sikap yang diperlihatkan oleh anak sulung dalam bacaan kita tadi adalah gambaran laki-laki zaman now yang gampang berjanji tetapi terlalu sulit untuk menepati janjinya. Padahal laki-laki baik itu adalah laki-laki yang setia dengan janjinya. Laki-laki baik itu jelasnya laki-laki yang pernah obral janji. Laki-laki baik itu adalah laki-laki yang kalau boleh dibilang pernah obral cinta. Karena itu saudaraku, mesti ada satu prinsip yang dimiliki oleh laki-laki GPM. Apa itu saudara? Sederhana saja. Ibu kota negara boleh pindah ke Kalimantan, tapi hati laki-laki baik, laki-laki GPM tidak boleh pindah ke Kalimantan. Laki-laki baik yang pernah bercinta sabaran, laki-laki baik selalu ada saat saya butuh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal yang kedua, sudah saatnya mindset kita, pikiran kita selama ini harus berubah. Soal apa saudara? Bahwa kalau selama ini saudara dan saya menganggap yang namanya laki-laki itu lebih kuat, lebih hebat dari kaum perempuan, pikiran itu sudah keliru. Tantangan zaman menuntut kita untuk lebih terbuka kepada siapapun, termasuk kaum perempuan. Karena itu betapapun kita kuat, betapapun kita hebat,
betapapun kita perkasa, yang namanya laki-laki itu selamanya kita akan membutuhkan hati dan tangan lembut seorang perempuan. Artinya apa? Artinya menjaga relasi kemitraan itu mesti menjadi karakter kita sebagai laki-laki GPM. Saya pikir ini penting untuk kita lakukan. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir yang ingin saya sampaikan untuk kita adalah sikap anak kedua yang disaksikan dalam bacaan kita tadi sesungguhnya menjadi karakter yang harus terbangun sebagai laki-laki gereja, laki-laki GPM. Mengapa demikian? Jangan lupa, saudara, hanya dalam jalur pertobatan sajalah yang akan mengantarkan kita untuk menikmati anugerah keselamatan dari Allah. Itulah sebabnya Yehezkel pasal 18 ayat 32 menyaksikan kepada kita, bertobatlah supaya kamu hidup. Saudaraku, laki-laki baik adalah laki-laki yang mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan dan karena itu dia mesti bertobat. Jadi kalau selama ini kotong sing taat melakukan pertobatan di tengah pandemik COVID-19 ini, kita tidak mengikuti protokoler kesehatan, maka saya harus bilang di hari ulang tahun ke-34 ini bertobat. Segera mengambil keputusan, selalu mencuci tangan, selalu memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Supaya apa? Supaya virus corona ini kita putuskan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekali lagi, laki-laki baik adalah laki-laki yang mengerti apa yang dikehendaki Allah. Dan Allah menghendaki kita di hari ulang tahun ke-34 ini untuk melakukan kehendaknya. Selamat ulang tahun ke-34 laki-laki GPM. Tetaplah menjadi laki-laki gereja yang taat untuk melakukan kehendak Allah. Tidak peduli seberapa kurangnya dirimu sebagai laki-laki. Tapi jika kamu memiliki hati yang taat melakukan kehendaknya, sesungguhnya kamu memiliki segalanya. Amin.